Halo teman-teman, pernahkah kalian mempelajari sejarah? Mengapa ya kita perlu mempelajari sejarah? Nah, ilmu sejarah mempelajari berbagai peristiwa pada masa lampau yang berguna untuk menjelaskan dan mengungkap berbagai peristiwa pada hari ini dan masa mendatang. Hal inilah yang dimaksud dengan masa lalu selalu aktual dan relevan. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya ilmu sejarah bagi kehidupan manusia, selanjutnya adalah peran manusia dan sejarah yang dibagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai subjek sejarah dan manusia sebagai objek sejarah. Pertama, manusia sebagai subjek sejarah. Artinya, manusia ini berperan dalam sebuah peristiwa, menuliskan peristiwa tersebut dengan memasukkan dirinya sendiri sebagai bagian dari sejarah tersebut. Keberadaan manusia sebagai subjek sejarah umumnya bersifat subjektif karena penulisan sejarah memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah manusia sebagai objek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia adalah figur yang terlibat dalam peristiwa di masa lalu, baik sebagai pelaku maupun saksi sejarah. Perspektif manusia sebagai objek sejarah ini muncul dari manusia yang melakukan rekonstruksi di kemudian hari. Manusia pada masa itu juga merupakan subjek sejarah karena ia berperan untuk menentukan dinamika dan arah terbentuknya suatu sejarah. Lalu ada manfaat belajar sejarah. Yang pertama, memahami identitas bangsa. Sejarah membantu kita memahami asal-usul dan jati diri bangsa Indonesia, serta bagaimana negara ini terbentuk. Yang kedua, menghargai jasa pahlawan. Dengan belajar sejarah, kita menghargai perjuangan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Yang ketiga, membangun nasionalisme. Sejarah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat persatuan. Yang keempat, pelajaran dari masa lalu. Sejarah memberikan pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu yang bisa dijadikan panduan di masa depan. Yang kelima, melatih berpikir kritis. Belajar sejarah mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menelaah fakta dan informasi dari berbagai sudut pandang. Yang keenam, membangun toleransi. Melalui sejarah, kita belajar menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara berpikir diakronik. Nah, sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu arti dari diakronik? Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melalui atau melampaui dan kronikus yang artinya waktu. Jadi, diakronik adalah memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Cara berpikir diakronik dalam sejarah disebut juga berpikir secara kronologis. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir. Kita diajak menelusuri dan menganalisa peristiwa berdasarkan jam, hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, ciri-ciri berpikir diakronik ada 3. Yang pertama, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Dan yang kedua, fokus pada kronologis. Yang ketiga, bersifat vertikal. Setelah kita mengetahui cara berpikir diakronik, selanjutnya kita akan bahas tentang cara berpikir sinkronik. Sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, kata sin yang artinya bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Maka dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain-lain. Jadi, sinkronik berusaha menceritakan kejadian secara lebih mendalam. Ciri-ciri berpikir sinkronik. Yang pertama, mengkaji waktu tertentu. Yang kedua, bersifat horizontal. Yang ketiga, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya ketika menganalisis peristiwa. Jadi gimana? Tahu kan bedanya antara sinkronik dan diakronik? Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang bisa disebut juga dengan spasial yang memiliki arti tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Sebagai contoh, desa, kota, kampung, dusun, dan lain sebagainya. Adanya konsep ruang ini membuat para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan sejarah atau tempat atau wilayah tertentu. Selain konsep ruang, konsep yang paling penting dalam
Sejarah dan tidak lepas dalam kehidupan manusia adalah waktu. Waktu disebut juga dengan temporar, adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut, seperti jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Konsep waktu ini terbagi menjadi 4 aspek: aspek perkembangan, aspek kesinambungan, aspek pengulangan, dan aspek perubahan. Selanjutnya ada konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia terus-menerus bergerak dan berubah, bagaimana yang diungkapkan oleh Herakleitos bahwa semua mengalir dan berubah. Wertheim juga menekankan bahwa sejarah adalah rangkaian peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. Perubahan tersebut bisa membawa dampak positif maupun negatif, tergantung pada situasinya. Selain perubahan, ada konsep keberlanjutan, yang berarti proses perkembangan dalam kehidupan manusia yang terus berlanjut meski kondisi berubah. Peristiwa di masa lalu dan sekarang saling berkaitan, menciptakan mata rantai kehidupan yang berkesinambungan, seperti contoh perkembangan telepon genggam dari alat komunikasi sederhana hingga multifungsi saat ini. Intinya, kehidupan manusia masa kini selalu terhubung dengan masa lalu dan masa depan, juga akan terkait dengan apa yang terjadi saat ini, menciptakan keterkaitan yang tidak terpisahkan. Get